Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 3 yang Papa Uji sayangi dan Papa Uji banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di pelajaran agama Islam ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kisah daripada para nabi ya. Kali ini Papa Uji ingin meneruskan cerita daripada Nabi Yusuf yang minggu-minggu yang lalu itu masih kurang lengkap ceritanya ya, ada beberapa yang perlu kita lengkapi ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu panjangnya cerita Nabi Yusuf alaihissalam ya, seorang nabi dan sekaligus seorang pembesar negara Mesir yang memiliki kelebihan, dikenal sebagai nabi yang paling tampan, yang paling ganteng ya, sehingga seluruh para wanita pun tertarik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena memang Nabi Yusuf diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang pertama bahwa ketika Nabi Yusuf mau diangkat menjadi seorang rasul, itu Nabi Yusuf waktu kecil sudah bermimpi ya, bahwa dia bermimpi bulan, bintang, matahari bersujud kepada Nabi Yusuf, dan itu diceritakan kepada ayahnya ya. Itu bertanda bahwa Nabi Yusuf akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang hebat, orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara ya. Kenapa Nabi Yusuf di penjara? Di dalam cerita yang lalu, Nabi Yusuf akhirnya mengalah untuk menghormati atau menjaga nama baik keluarga daripada Kitfirul Aziz ya, yang ketika itu ibu angkatnya Siti Zulaiha ya, tergoda oleh setan ketika itu ya, tergoda oleh setan sehingga dituduh melakukan hal-hal yang tidak baik ya dengan Nabi Yusuf alaihissalam ya. Sampai-sampai ketika itu untuk membersihkan namanya, Siti Zulaiha pun mengundang para tetangganya yang sudah menggosip bahwa Siti Zulaiha tertarik kepada anaknya sendiri waktu itu ya. Akhirnya dikumpulkan oleh Siti Zulaiha, diundang ya ibu-ibu yang tukang gosip-gosip itu ya ke rumahnya, dijamu. Tapi aneh waktu itu jamuannya lucu. Jamuannya itu bukan makanan ya seperti nasi atau ya mungkin spaghetti dan lain sebagainya ya, tetapi yang dijamu oleh Siti Zulaiha gitu ketika itu diberikan masing-masing itu buah-buahan ya, satu nampan, kemudian dikasih pisau biasa buat ngupas gitu kan. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam dipersilakan untuk disuruh masuk oleh Siti Zulaiha ya. Begitu masuk ke ruang ibu-ibu, semua ibu-ibu itu terperangah oleh ketampanannya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam ya. Pada saat itu ibu-ibu sudah mulai mengupas buah-buahan ya, mengupas buah-buahan yang mereka pegang itu. Begitu dia lihat Nabi Yusuf, mereka itu lupa dengan buah-buahan dan pisau, sehingga yang dikupas itu oleh mereka itu ternyata apa bukan buah-buahan yang mereka kupas, tetapi tangannya, kulitnya ya. Tetapi mereka tidak merasa karena terperangah ya oleh ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam.
mata dan tangan itu tidak sinkron waktu itu ya. Matanya melihat Nabi Yusuf, sementara tangannya dan pisaunya itu terus mengiris-ngiris tangannya mereka masing-masing. Pada akhirnya Nabi Yusuf masuk kembali setelah menyajikan air minum itu, barulah mereka tersadar tangannya itu semuanya berdarah-darah. Nah, setelah itulah baru Siti Zulaiha berbicara di hadapan ibu-ibu semua ya. Kata Siti Zulaiha, "Wahai ibu-ibu, begitulah kenyataan yang terjadi sekarang ini. Kalian semua baru melihat Yusuf hanya beberapa menit pun tangan kalian itu semuanya terkelupas berdarah-darah karena melihat ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi saya yang setiap hari," kata Siti Zulaiha, "selalu berada di sisinya. Wajarlah kalau setan menggoda saya. Maka oleh karena itu jelaslah sudah ya, semuanya harus keimanan kita harus kita kuatkan agar kita tidak tergoda oleh setan." Akhirnya ibu-ibu tuh pulang semua dah ya. Mereka pulang semuanya dengan rasa malu yang teramat sangat karena melihat tangannya terluka semuanya ya, terluka berlumuran darah. Nah, itulah yang terjadi salah satu kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf dijuluki Nabi yang paling tampan? Bahkan sampai sekarang pun ya, para ibu semuanya kalau seandainya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki, itu mudah-mudahan tampannya seperti, gantengnya seperti Nabi Yusuf dan juga solehnya seperti Nabi Yusuf. Maka ada kebiasaan kalau sedang hamil itu selalu dibacakan surat Yusuf. Itu salah satu ikhtiar agar anaknya menjadi seorang yang ganteng dan soleh seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah itu salah satu kenapa Nabi Yusuf ketika itu dipenjara ya, karena ingin menyelamatkan kehormatan daripada keluarga besar Kitfirul Aziz. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu cerita yang belum Bapak Oji ceritakan di kisah daripada Nabi Yusuf. Ada beberapa lagi yang belum Bapak Oji ceritakan, nanti kita akan lanjutkan di segmen video yang lain, pembelajaran yang lain. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.